Kakak, sang maestro, detik-detik ajaib yang tak terlupakan di Milan. Masih ingat Kakak? Nama itu saja sudah cukup membuat bulu kuduk berdiri bagi para pecinta sepak bola. Namun seberapa banyak keajaiban AC Milan yang benar-benar kita ingat dari dirinya? Kali ini kita akan membedah taktik, ketenangan, dan kualitas teknik yang sulit ditandingi. Inilah kisah tentang bagaimana satu pemain, Kakak, mampu mengubah arah sejarah AC Milan. Ini bukan sekedar kompilasi sorotan, ini adalah masterclass seorang maestro. Di era sepak bola modern yang semakin mengandalkan struktur dan sistem, banyak yang lupa bahwa terkadang satu pemain dengan visi luar biasa mampu memecahkan kebuntuan. Masalahnya, seberapa sering kita menyadari kontribusi tak terlihat yang membawa Milan menuju kejayaan? Kali ini kita ungkap bagaimana Kakak menjadi solusi dari situasi-situasi paling sulit yang dihadapi Rossoneri. Suasana San Siro di era 2000-an, stadion penuh, sorotan lampu menyala, dan setiap kali bola menyentuh kaki Kakak, ada satu hal yang muncul di benak semua orang, akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Dari gol-gol spektakuler hingga kontribusi tak kasat mata dalam membangun serangan, Kakak adalah simbol kreativitas dan efektivitas. Mari kita kembali ke salah satu momen paling ikonik, semifinal Liga Champions 2007 melawan Manchester United. Sebuah pertandingan yang memperlihatkan bukan hanya kecepatan, tapi kecerdasan mengambil keputusan. Gol solonya ketika ia melewati dua pemain dengan kontrol yang nyaris mustahil menjadi bukti bahwa ia bukan hanya cepat, ia berpikir lebih cepat dari siapapun di lapangan. Namun kejeniusannya tak berhenti pada gol-gol indah. Salah satu kekuatan terbesar Kakak adalah kemampuan membaca ruang. Dalam banyak pertandingan Serie A, kita menyaksikan bagaimana ia turun lebih ke dalam, menarik bek lawan, dan menciptakan jalur untuk serangan Milan. Ketika tim kesulitan menembus blok pertahanan, Kakak selalu menjadi jawaban. Dengan sentuhan pertamanya, ia membuka peluang yang sebelumnya tidak tampak. Kita juga tak bisa melupakan musim 2006-2007, tahun yang membawanya meraih Ballon d'Or. Tapi lebih dari itu, musim tersebut adalah contoh bagaimana seorang pemain bisa memikul beban sebuah tim. Dalam situasi ketika Milan kehilangan kestabilan, Kakak menghadirkan solusi, mobilitas, kreativitas, dan ketenangan saat tekanan memuncak. Dan tentu saja, ada sisi emosional yang tak bisa diabaikan. Setiap akselerasi, setiap umpan terobosan, setiap selebrasi sederhana dari Kakak membawa aura kehangatan yang tidak dimiliki banyak pemain lain. Ia bukan hanya gelandang serang, ia adalah penyambung emosi antara fans dan permainan. Pada akhirnya, mengingat kembali perjalanan Kakak di AC Milan adalah mengingat kembali bagaimana sepak bola seharusnya dinikmati. Dengan keindahan, dengan kecerdasan, dan dengan hati. Momen-momennya bukan sekadar potongan sejarah, mereka adalah pengingat bahwa satu pemain bisa mengubah segalanya. Jadi setelah melihat kembali semua kejeniusannya, pertanyaannya sederhana. Apakah kita akan pernah melihat pemain seperti Kakak lagi? Mungkin iya, mungkin juga tidak. Namun satu hal pasti, warisan yang ia tinggalkan di AC Milan akan selalu abadi. Lewandowski ke Milan, inilah faktanya. Siap-siap tercengang, banyak yang yakin AC Milan sedang menunggu peluang emas untuk mendatangkan Robert Lewandowski secara gratis. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Mengapa transfer ini hampir mustahil terjadi? Kontrak Lewandowski di Barcelona akan habis akhir musim ini.
membuat banyak klub Eropa antri menunggu status bebas transfernya. Di atas kertas, ini terlihat seperti solusi instan untuk Milan yang sedang mencari penyerang elit. Tapi apakah benar sesederhana itu? Robert Lewandowski, striker veteran yang kualitasnya tak perlu diragukan, hampir pasti meninggalkan Barcelona musim panas mendatang. Dengan status bebas transfer, banyak klub mulai bergerak cepat menilai peluang merekrutnya. AC Milan termasuk klub yang namanya paling sering dikaitkan dengan Lewandowski. Logis, Rossoneri membutuhkan pengalaman, gol, dan kepemimpinan. Namun Matteo Moretto baru saja memberikan pembaruan penting yang mengubah semua spekulasi. Dalam video terbarunya bersama Fabrizio Romano, Moretto menjelaskan bahwa Milan hampir pasti keluar dari perburuan Lewandowski. Ia menegaskan ada satu faktor besar yang sulit diabaikan, gaji Lewandowski sangat tinggi. Dari segi biaya dan usia, profilnya dianggap tidak sesuai dengan arah kebijakan Milan saat ini. Moretto bahkan menambahkan, benar Modric bisa datang ke Milan, tapi Modric membuat pengorbanan finansial yang besar. Situasinya berbeda dengan Lewandowski. Artinya, tanpa pengorbanan serupa, peluangnya nyaris nol. Jadi meski rumor Lewandowski ke Milan terus memanas, realitanya sangat jauh dari kenyataan. Gaji, usia, dan strategi klub membuat transfer ini lebih seperti mimpi daripada kemungkinan nyata. Pertanyaannya sekarang, siapa penyerang yang sebenarnya sedang dibidik Milan? Odogwu dan dilema besar AC Milan. AC Milan, klub dengan sejarah megah dan standar yang luar biasa tinggi, memilih seorang bek muda yang bahkan sebagian besar fans belum pernah dengar namanya. Mengapa? Apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan yang tampak nekat ini? Odogwu, pemain kelahiran 2006 dengan 3 penampilan senior. Ya, hanya 3 yang akhirnya mendarat di Milanello. Dan kini keputusan itu menempatkan Milan di persimpangan jalan yang sangat menentukan. Masalahnya sederhana namun krusial. Odogwu adalah bakat besar tapi belum siap untuk Milan. Solusinya ada, tapi Milan harus bergerak tepat sebelum waktunya benar-benar habis. AC Milan mengambil keputusan tak terduga menjelang penutupan bursa musim panas. Mereka merekrut David Odogwu, seorang bek muda Jerman yang namanya hampir tak pernah muncul dalam radar penggemar sepak bola. Dibandingkan kandidat lain seperti Akanji dan Joe Gomez, langkah ini terasa ekstrim bahkan misterius. Calcio Mercato melaporkan bahwa transfer Akanji gagal karena sang bek lebih memilih Inter untuk tampil di Liga Champions. Sementara itu Joe Gomez bertahan di Liverpool karena klub gagal mendatangkan Guehi. Pada akhirnya Direktur Milan Iglitare mengeksekusi opsi yang tersisa, mengeluarkan 10 juta euro untuk David Odogwu. Namun semua pihak sepakat bahwa kedatangannya adalah kejutan, bahkan untuk sang pemain sendiri. Wajar bila ekspektasi terhadap menit bermainnya pun sangat rendah. Hingga saat ini, ia baru mencatatkan 11 menit bersama tim utama, itu pun di Coppa Italia melawan Lecce, dan 1 penampilan bersama Milan Futuro. Evaluasi awal menunjukkan satu hal, Odogwu memiliki potensi besar, tapi belum berada pada level yang dibutuhkan untuk tampil reguler di AC Milan. Itulah sebabnya sebuah evaluasi mendalam kini tengah dilakukan. Sebelum tahun ini berakhir, Tare akan duduk bersama perwakilan Odogwu yang dijadwalkan segera tiba di Milan untuk menentukan langkah terbaik bagi masa depan sang pemain. Dan kini satu opsi semakin menguat, peminjaman hingga akhir musim. Milan ingin Odogwu menghadapi tantangan yang nyata, tempat ia dapat bermain secara reguler dan berkembang secara signifikan. Idealnya,
Tujuan peminjaman adalah klub Serie A, namun sejauh ini peminat yang paling serius justru datang dari Jerman. Meski begitu, keputusan akhir tidak akan diambil sebelum Milan mendatangkan satu bek tambahan. Hal ini penting karena stok bek senior Rossoneri kini hanya terdiri dari Matteo Gabbia, Strahinja Pavlovic, Fikayo Tomori, dan Conny de Winter. Dengan kata lain, masa depan Odogwu bukan hanya soal pengembangan seorang pemain muda, melainkan juga tentang stabilitas lini pertahanan Milan secara keseluruhan. Inilah dilema besar yang harus dipecahkan Milan dalam beberapa minggu ke depan.